masih lebaran, masih gayeman lah, ada yang ngaji sambil gayeman juga, makan dikit-dikit gitu. Makan snack ya. Jadi enaknya kita liburan aja Pak ya. Tadi saya tanya yang Dion, libur apa enggak nih? Karena kalau habis sholat subuh gitu kan di bagian kayak Kalimantan, kayak Jambi, gitu kan jaraknya sama kita ngaji kan masih sekitar 30 menit ya. Karena subuhnya kayak di Denpasar gitu jam 5 lebih 5 menit atau kau 4 lebih 5 menit. Sementara ngaji kita jam 4 atau jam 5 lebih 55 menit. Berarti masih ada sekitar 40 atau 20 menit. Biasanya dipakai ngelayak dulu Gus. Nah, kalau ngelayak dulu kan lumayan tuh. Ngapain sih harus dibangunin gitu? Gimana, istirahat dulu apa gimana nih? Kalau istirahat juga enak, saya pengen ngantuk ini nih. Ngantuk itu nggak dosa loh ya, apalagi kalau disyukuri ya dapat pahala juga. Lanjut mawon guys. Mau ini sudah sehat seger. Mantul Tapi sambil jatah 30 menit. Niki sama Pak Wahyu, Pak Budi, Pak Irwan, Pak Resmana. Nah, iya. Tadi malam nemui tamu masih sampai jam berapa? Jam setengah 11, jadi habis hari Lebaran. Ini Singapura Lebaran baru hari ini loh ya. Padahal Singapura ya sebelahnya Batam gitu aja. Ya kayak gini gitu yang menurut saya egoisme keilmuan yang membuat umat ini kasihan. Baru Lebaran hari ini kalau saya Singapura. Padahal Singapura itu ya Indonesia, dulunya kan ya Indonesia. Tapi ya kayak gitu, karena para ahli agamanya yang istilah Jawa itu kakean pola. Tapi ya kita berikan aja kesempatan manusia untuk kakean pola. Bukan hanya masing-masing ya. Nah hari ini kita ngaji meskipun dengan ngantuk-ngantuk sedikit. Sebelum ngaji kita doakan dulu dulur-dulur yang sedang sakit. Ya ada Pak Yayan yang sedang sakit opname di Tasik. Jadi ada juga Pak Haris, ada Pak siapa yang sakit ya kita doakan ya. Dan beberapa yang di daerah cabang lain juga ada yang sedang sakit. Tadi Pak Darmawan Madiun juga WA saya insya Allah ikut ngaji Gus, cuma kalau diperintah untuk baca itu belum bisa karena tenggorokan saya bermasalah. Ya kita doakan ya. Semoga yang sakit-sakit diberikan Allah kesembuhan sehingga bisa ikut berjuang lagi, ikut belajar lagi, ikut ngaji lagi dengan sehat walafiat. Kita bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Semoga Allah memberikan kebaikan. Demikian pula untuk Gus Hafid, terutama yang masih sakit juga. Semoga Allah memberikan kebaikan, diangkat penyakitnya, diberikan ketabahan, kesabaran menjalani ujian sakit tersebut, sehingga bisa menjadi penghapus dosa dan meningkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولم يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semoga Allah merahmati dulur-dulur yang sakit dengan kesembuhannya, dengan kekayaan, dan juga ketabahan kesabaran, karena insya Allah dengan ketabahan kesabaran itu sakit akan menjadi penghapus dosa, sakit akan menjadi peningkat derajat. Jadi sementara sampean yang tidak sakit, tetap jaga kesehatan juga. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dan memberikan kemampuan untuk bantu yang sakit. Siapapun di dulur-dulur lain yang cabang-cabang yang juga sakit, banyak berdoa juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Jadi Islam itu begitu luar biasa ya. Mengajak umatnya untuk berbuat baik. Orang yang sudah dicerai, itu loh, masih disuruh memberi tempat tinggal. Masa habis dicerai lalu dibiarkan terlunta-lunta. Maka Islam enggak. Ini loh yang disebut dengan sarohan jamilah. Meskipun cerai tapi tetap perceraian yang baik. Perceraian yang tanpa ada konflik. Maksudnya konflik hati ya, dendam apa enggak. Kalaupun ada konflik itu ya konflik yang sifatnya ya sudah memang kita beda pilihan, beda jalan ya berpisah. Tetapi tidak kemudian benci-bencian. Ini yang harusnya jadi pelajaran kita. Betapa Islam kepada orang yang sudah cerai. Nah, sekarang kan enggak gitu. Orang sekarang cerai ya sudah, jangankan kok menyediakan tempat tinggal untuk mantan istri. Kalau bisa mengirim salam pun sudah tak boleh. Ada nyanyian gitu ya. Apalagi gimana Pak Jo? Lanjut Pak Jo. Wes, kalau sudah kadung benci, mandang aja diwakilkan. Saking bencinya. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Di sini pernikahan yang kemudian berakhir dengan perceraian, maka seorang suami tetap harus memberikan tempat tinggal kepada mantan istrinya itu minimal selama masa iddah.
miwujudikum, tapi sesuai kemampuanmu. Ya, sesuai kemampuanmu. Ya, ndak harus, makanya istri yang dicerai juga ndak boleh menuntut berlebihan. Misalnya, wah, harusnya itu Quran nyuruh gini, kamu kok nggak gini? Enggak ya. Karena kalimatnya adalah miwujudikum, sesuai kemampuan kalian yang laki-laki. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna, dan janganlah kamu itu perilakumu atau kata-katamu atau kebijakanmu atau tindakanmu itu memang malah diniatkan untuk menjadikan mereka itu susah, menjadikan para perempuan mantan istri itu biar kapok, biar menyesal dia. Ngapain dia ninggalkan aku? Ngapain cerai sama aku? Ngapain aku harus ngurusi dia? Tidak ada ternyata hal-hal semacam itu dalam Islam. Ternyata dalam Islam justru mengajarkan tentang bagaimana kita tidak boleh menyulitkan mereka, membuat mereka sempit, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau selama menikah itu si istri ini terbiasa mengandalkan nafkah dari suami, lalu ujuk-ujuk cerai, gitu kan? Ya gimana? Makanya memberi itu selain masa jeda untuk seorang yang sudah bercerai, memutuskan, mempertimbangkan, memikirkan kembali apakah umsikuhunna atau farriquhunna, ya, apakah lanjut rujuk ataukah ya wis sayonara. Selain memberi jeda itu, masa iddah juga untuk memberi kesempatan istri berdiri kembali setelah terpuruk itu. Makanya kewajiban seorang suami atau mantan suami memberikan tempat tinggal. Bahkan wa in kunna ulati hamlin, dan jika dari perempuan yang dicerai itu adalah sedang hamil, ya, sedang hamil, maka seorang suami juga wajib memberikan fa'anfiqu 'alaihinna, berikanlah nafkahnya. Kapan sampai hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Itu masih tanggung jawab. Tapi sekarang siapa yang mau gitu? Laki-laki tidak ada yang mau begitu. Siapa kalau sudah kadung bercerai ya sudah. Apalagi perceraiannya diwarnai dengan pertengkaran hebat, saling caci, saling, nggak mungkin. Seorang suami terutama ini yang lalu mau sukarela untuk menafkahi istrinya, nggak mungkin. Kayaknya gimana ya ini? Ini kan harusnya dijalankan, tapi siapa orang bercerai yang melaksanakan ini ya? Kalau apalagi kalau ketika perceraian itu kandungannya baru berumur 1 bulan atau 2 minggu, berarti kan dia setelah cerai masih harus menafkahi istrinya selama hampir 8 bulan. Padahal dia sudah kawin lagi. Nah ini, ya. Nah ini yang jadi pelajarannya adalah ternyata banyak aturan Allah yang berbeda dengan praktek manusia sekarang, meskipun manusia sekarang merasa dan menganggap dirinya Islam. Padahal Islam itu tadi memberi batasan gitu. Ini ya, wa tamiru bainakum bima'ruf, dan wa anfiqu 'alaihinna hatta yadhana. Fa in ardhna lakum, maka jika perempuan itu menyusukan, ya, jika perempuan itu sedang menyusui anakmu, fa'atuna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka imbalannya. Imbalannya harus ada imbalannya. Jadi kalau hamil tadi kan harus dinafkahi sampai melahirkan. Tapi kalau ternyata si istri ini sedang menyusukan,
maka mereka harus tetap memberi upah karena istri yang sedang menyusukan anak kita. Wa tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah tentang ya banyak hal tadi ya. Misalnya mau menyusukan, ini disusukan ini dikasih berapa ini ujurahunanya itu, upahnya itu. Nah itu tolong diskusikan. Quran tidak memberi batasan. Wa in ta'asartum, dan jika apabila kalian merasa kesulitan pada kesepakatan, maka fasaturdi'u, bolehlah kamu mencarikan bagi anak tersebut lahu, baginya ukhra, perempuan lain yang mau menyusukan. Zaman dulu memang sangat biasa ya, artinya kalau sang ibu tidak bisa keluar air susunya, maka disusukan oleh perempuan lain. Kayak Nabi Muhammad SAW sendiri itu ketika bayi juga disusukan oleh perempuan yang bernama siapa? Siapa? Halimatus Sa'diyah. Sementara bapak ibunya Rasulullah sendiri namanya Aminah. Nah, sehingga udah biasa saat itu. Ya itu nanti kalau ada orang yang menyusukan ya tetap saja tanggung jawab suami untuk membayarnya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kok gini praktek yang terjadi di masyarakat dengan perintah Quran dalam hal perceraian, terutama menafkahi mantan istri dengan baik, sampai kalau dia sedang hamil maka menafkahinya itu sampai mereka melahirkan. Kalau nanti menyusui, akhirnya juga diberikan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya itu sebagai upah menyusui itu. Ya, kewajibannya kepada ibu-ibu, maksud saya, istri-istri, mantan istri itu harus diberikan upah karena telah menyusukan anak-anaknya. Nah, ketika bicara tentang dua hal tersebut, sekarang sepertinya kok sulit nyari orang yang melaksanakan ini. Ya, apalagi kok sampai memberikan imbalan kepada mantan istri karena menyusukan anak. Kayaknya kok sulit sekali dari seperti itu sekarang. Nah, terus gimana? Ini kan bukan syariat tentang misalnya hukum kisos atau hukum orang yang potong tangan ketika mencuri. Kadang kalau diajak bicara itu orang kan ini bukan negara Islam, kita tidak bisa mengikuti semuanya. Nah, tapi kalau yang seperti ini kan nggak perlu peraturan, nggak perlu ya kesadaran masing-masing. Maka melihat ayat ini, menurut saya kita harus banyak introspeksi. Sebenarnya seberapa taat sih kita kepada Allah itu? Kalau kita yakin bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman kita. Belum sampai hadis yang betul, itu banyak. Di yang dasar dan fondasi atau dalil inti Islam itu adalah Al-Quran. Quran ternyata menyatakan begini. Sesuatu yang sangat berbalik faktanya dengan idealnya. Quran menyatakan harus memberi tempat tinggal, tapi siapa kita yang beri tempat tinggal? Quran menyatakan harus menunggu dan menafkahi itu sampai lahir bayinya, kita yang sangat jarang. Quran menyatakan bahwa sampean yang menikah itu, menceraikan itu harusnya juga menceraikan dengan baik. Sekarang enggak ada. Orang perceraian terus saling naudzubillah membuka hal-hal yang tidak penting. Nah, apalagi masih anak muda, jangankan orang tua aja kalau sudah bertengkar suami istri itu. Nah, ternyata Islam itu menjaga kedamaian dengan tetap tanggung jawab seorang suami adalah apa? Memberikan nafkah. Jika dia hamil, maka sampai
melahirkan. Jika dia menyusui, ya harus disusukan juga sampai selesai penyusuan, itu hampir sama itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Iki Pak Trioso yang ketutupan iki wis. Silakan. Lumayan ini, ada 92 kamera yang ikut ngaji. Ya. Ya. Kewajiban seorang bapak atau suami yang kalau mantan kami pun punya kewajiban untuk membayar. Yang ingin saya tanyakan tidaknya ada dua. Yang pertama, kewajiban sejauh mana kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anaknya yang dirawat oleh istri. Yang pertama. Poin yang kedua, untuk kewajiban mencukupi anak itu kewajiban seorang bapak. Nah, bagaimana dengan yang diasuh oleh mantan ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Anak yang diasuh oleh mantan istrinya itu kenapa? Udah besar? Tetap harus memberi nafkah. Jadi anak itu memang meskipun diasuh istri, suami karena dia anak kandung, itu kewajiban memberi nafkah. Cuma kalau kewajiban memberi nafkah anak sampean yang dibawa istri, dengan kewajiban sampean terhadap istri, itu ada, kalau istri ada batasannya, yaitu tadi, kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia menyusui, ya juga harus kasih upah, sampai selesai menyusui. Nah, kalau ternyata dia tidak punya anak, anaknya sudah gede atau anaknya sudah kecil tapi dewasa, maka seorang bapak tidak lagi wajib memberi nafkah istri, tetapi wajib memberi nafkah anak. Itu bedanya. Kalau anak ya sampai mereka dewasa, kalau ukuran anak di Indonesia ya 18 tahun. Setelah itu Anda tidak wajib lagi. Tapi itu tadi harus sesuai kesepakatan dengan berlandaskan ayat ini. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Iya itu ya. Yang kedua. Yang kedua, sampai tujuan mana kewajiban bapak itu jika anak tersebut Sudah dua-duanya berarti ya. Itu memang dalam Islam itu begitu akhirnya kita jalan-jalan ke DC. Jadi sangat detail dalam membimbing kita. Ya termasuk itu tadi, termasuk di dalam hal suami istri yang cerai. Ternyata tanggung jawab suami itu masih banyak, memberi nafkah dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau anak maka memberi nafkahnya sampai mereka dewasa. Kalau istri maka tergantung. Kalau dia hamil maka memberi nafkah sampai memberi tempat tinggal itu sampai mereka iddahnya selesai. Kalau yang hamil itu sampai melahirkan. Berarti hampir itu kan dia hamilnya berapa bulan ketika cerai. Malih tempel. Ada lagi? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada hari ini ngajinya singkat saja, harusnya libur. Tapi karena semangatnya sampean dalam ngaji, sehingga ngaji hari ini Syawal tanggal kedua. Semoga Allah merahmati kita semua ya. Saling mendoakan, saling mendoakan. Insya Allah sampean yang ngaji hari ini juga mendapat derajat tersendiri.
tingkatan tersendiri di hadapan Allah. Semoga Allah merahmati menuntun kita, membawa energi Ramadan itu ke dalam bulan-bulan setelahnya. Ya, kalau sebelum Ramadan boro-boro sholat 11 atau 23 rakaat, sholat sunat 2 rakaat saja, tetapi ternyata Ramadan dimampukan Allah membawa energi positif yang luar biasa. Nah, energi positif ini harus kita pertahankan setelah Ramadan supaya kualitas ibadah kita kepada Allah juga naik. Ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wa mu'minat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa tahsina al-jannah. Allahumma sirf al-qulub sirf al-qulub. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana ma nafsu bina ma syahidina rabbana la tuzigh anta malana fasan kana kafirin rafi'a bika min niyyati syaitan. Rabbana afrigh lana sabra wa sabra wa nas'aluka Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wow.